Hayati SHMH. Beliau saat ini Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan sekaligus PLT Kepala Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja. Beliau adalah salah satu bidan, ya, salah satu penggagas dan salah satu perumus Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Jadi kesempatan yang baik ini kita dapat secara langsung mendengarkan penjelasan mengenai substansi pengaturan yang mengalami perubahan di Undang-Undang 11 tahun 2020. Sebelumnya kami sapa dulu Bu Reni, beliau akan bergabung melalui virtual. Apakah suara kami didengar jelas Bu Reni? Jelas sekali Bu Lena. Jelas sekali ya. Bagaimana, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Bu? Alhamdulillah ya. Kayaknya ya, siaran langsung ya Bu ya. Dari San Francisco. Baik, kita akan mulai paparan. Kita akan bergilir saja nanti Bu ya. Ini Ibu akan mendapatkan giliran pertama untuk menyampaikan substansi mengenai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Baik, kami persilahkan waktu dan pengaturan pemaparan. Kami persilahkan dari Ibu Reni. Kami persilahkan Bu. Oke. Terima kasih Bu Lena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya hormati. Tentunya kalau masih ada Bu Dirjen Pengawasan, selamat pagi Bu Dirjen. Bapak Ibu pejabat tinggi Pratama, di sini ada Pak Ses Pengawasan Pak Heri, selamat pagi. Ada Pak Direktur BPHK, selamat pagi Pak. Dan tentunya Bapak Ibu JPT Pratama yang hadir pada acara pagi hari ini, baik secara virtual maupun secara fisik. Tentunya juga yang saya hormati kepada Bapak Ibu Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi yang hadir pada pagi hari ini secara virtual maupun yang fisik juga. Bapak Ibu pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3, perwakilan dari AILU Jakarta, Bapak Ibu pimpinan PCK 3, Lembaga Audit SMK 3, P2K 3, Bapak Ibu pimpinan kader Norma KNK, dan Komite Pengawasan, Bapak Ibu dari DK3N, dan tentunya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Bapak Ibu yang menghadiri acara pagi hari ini yang saya hormati. Ya, izinkan Pak, sesuai dengan tadi dari panitia boleh menyampaikan bahwa ini adalah momen yang paling kami nantikan karena ini adalah terus terang forum yang sangat sangat kami tunggu karena ini adalah Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini adalah menurut kami inilah ada ujung tombak dan garda depan dalam rangka sosialisasi Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tadi Bu Lena sudah sampaikan bahwa proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini Bapak Ibu cukup panjang dan cukup dinamis dinamika pembahasannya di dalam DPR kemarin dan ini kita lakukan bersama-sama dengan klaster yang lain. Bapak Ibu, kami mendapatkan tugas untuk menyampaikan substansi klaster 3, klaster ketenagakerjaan yang ada di Undang-Undang 11. Sebenarnya kami ada panel dengan Ibu Sas PHI dan beliau ini juga salah satu tim inti yang ikut membahas pada saat forum DPR. Jadi Bu Sas PHI nanti akan menyampaikan urgensi dan latar belakang mengenai Cipta Kerja ini. Bapak Ibu, kami akan sedikit menyampaikan di prolog ini bahwa pasca kemarin, tanggal 5 Oktober kemarin, Undang-Undang Cipta Kerja ini telah mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah. Itu adalah tanggal 5 Oktober kemarin.
Nah, pengesahannya dan telah ditandatangani oleh Presiden kemarin adalah pada tanggal 2 November yang lalu. Sehingga ini adalah undang-undang yang sah dan sudah ada di dalam lembaran negaranya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa download di website resmi, baik di Sekretariat Negara maupun di dalam websitenya Hukum dan HAM. Termasuk juga JDIH dari Kemenaker, ini bisa diakses secara resmi Undang-Undang 11 tahun 2020. Bapak Ibu, kami menyampaikan juga bahwa undang-undang ini yang resmi ditandatangani tanggal 2 kemarin berjumlah halaman 1.187 halaman. Jadi ini yang resmi dan kita bisa mengantar isu-isu hoax yang kemarin adalah ada yang menyampaikan 800, ada yang menyampaikan 1.000 sekian. Ini yang resmi ditandatangani oleh Bapak Presiden dan sesuai SOP dokumen negara, ini halaman yang ada adalah 1.187 halaman. Nah, Bapak Ibu, di Undang-Undang 11 ini seluruh klaster kami juga sampaikan di sini, kami juga akan share, jumlahnya adalah 11 klaster. Nah, klaster ketenaga kerjaan ini ada di mana, Bapak Ibu? Ada di klaster 3. Jadi klaster ketenaga kerjaan ini ada di klaster 3 di antara 11 klaster. Di situ ada klaster investasi, ada klaster perizinan berusaha, ada klaster UMKM, ada klaster administrasi pemerintahan, ada klaster kawasan ekonomi khusus KEK, dan lain sebagainya. Nah, ketenaga kerjaan ini ada di dalam klaster 3. Nanti Bu Ses PHI akan menyampaikan urgensi dan latar belakang dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi nanti cukup banyak yang disampaikan, kami berbagi dengan beliau supaya ini tidak tersampaikan double gitu. Jadi kami mendapatkan tugas dari panitia untuk menyampaikan materi pokok dari klaster 3. Jadi kami sampaikan Bapak Ibu, di dalam klaster 3 ini di Naker adalah kurang lebih ada 5 pasal, mulai dari pasal 80, 81, 82, 83, dan 84. Nah, ada nanti Bu Ses, tapi kami akan menyampaikan sedikit di prolognya awal, kami tidak mengambil materi Bu Ses. Jadi di dalam klaster 3 ini Bapak Ibu, ini ada undang-undang yang akan terdampak di dalam klaster 3 ini. Yang pertama adalah Undang-Undang 13 sendiri tahun 2003, Undang-Undang 40 tahun 2004, ini tentang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang ketiga adalah Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang BPJS, dan terakhir adalah Undang-Undang 18 tahun 2017. Ini yang berdampak terhadap pasal-pasal yang ada di klaster ketenagakerjaan. Bapak Ibu, secara garis besar, ruang lingkup dan sasaran dari Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster 3 ini ada beberapa poin, dan kami ambil ini adalah yang ada di Cipta Kerja, di bagian umum ruang lingkup. Ada beberapa poin, di sini adalah peningkatan, yang pertama adalah peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Ini yang tadi saya sampaikan, ada klaster perizinan berusaha, ada klaster kemudahan investasi di sana. Jadi ini yang pertama di dalam ruang lingkup Cipta Kerja. Yang kedua, ini adalah peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Ini masuk di klaster 3, klaster ketenagakerjaan. Yang ketiga, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan operasi dan UMKM. Ini Bapak Ibu ada juga klaster mengenai UMKM. Berikutnya, di ruang lingkup dalam Cipta Kerja ini adalah peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Ini juga ada klaster tersendiri, Bapak Ibu, di antara 11 klaster. Nah, untuk materi tadi, ruang lingkup khususnya klaster ketenagakerjaan, materi apa saja yang ada di dalam Cipta Kerja ini? Yang pertama adalah perlindungan untuk pekerja, yaitu dengan adanya substansi pengaturan PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Yang kedua adalah
perlindungan hubungan kerja yang didasarkan atas alih daya. Yang ketiga adalah perlindungan mengenai pengaturan upah minimum. Yang keempat adalah pengaturan perlindungan mengenai PHK dan pesangon. Dan kelima mengenai kemudahan perizinan untuk tenaga kerja asing bagi tenaga ahli yang dalam proses produksi dan jasa. Nah, ini Bapak Ibu kira-kira materi perlindungan yang nantinya akan diatur di dalam batang tubuh klaster 3. Nah, sasarannya Bapak Ibu, ini sebenarnya kalau sasaran nanti ada kaitannya dengan nanti Bu Ses PHI akan sampaikan. Tentunya nanti ada yang disampaikan Bu Dirjen tadi, rilis data BPS, yang ini tentunya sangat mempengaruhi sasaran dalam Cipta Kerja ini. Bapak Ibu, perlindungan untuk sasaran perlindungan pekerja ini di dalam Cipta Kerja ini ada 3. Yang pertama adalah tenaga kerja yang belum bekerja. Ini nanti Bu Ses juga akan sampaikan berapa data yang sampai dengan saat ini. Terkait juga bagaimana kondisi masa pandemi sampai saat ini, berapa angka penganggur dan pencari kerja, setengah penganggur, pekerja yang dirumahkan, ini juga bagian yang nanti disampaikan Ibu Ses. Nah, Bapak Ibu, sasaran yang kedua tentunya ini adalah pekerja buruh yang bekerja existing sekarang. Jadi ini sasaran yang kedua dari Cipta Kerja. Berikutnya sasaran perlindungan yang ketiga tentunya adalah pekerja buruh yang mengalami PHK. Jadi inilah Bapak Ibu sasaran dari perlindungan pekerja. Tadi Bu Dirjen sudah sampaikan ada 3 sekuen. Pra, selama, dan sesudah, atau sebelum, selama, dan sesudah. Ini adalah perlindungan coverage dalam rangka sasaran perlindungannya. Jadi bagaimana anak-anak kita, tetangga kita, saudara-saudara kita yang baru lulus. Nah, ini masuk di dalam kategori tenaga kerja yang belum kerja. Data nanti berapa, nanti setelah saya sampaikan, Bu Ses akan menyampaikan rilis data yang resmi dari BPS. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sistematika klaster ketenaga kerjaan dan prinsip umum. Tadi saya sudah sampaikan bahwa klaster 3 ini ada di bab 4. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membaca dari 1187 halaman ini, naker atau klaster tenaga kerja ini ada di mana? Nanti bisa Bapak Ibu lihat, ada di bab 4. Jadi ada di bab 4, di dalam Cipta Kerja ini adalah klaster 3. Kenapa ada di bab 4, bukan di bab 3? Karena kita kalau lihat urutan ada klaster 3. Karena di bab 1-nya tentunya karena undang-undang itu dimulai dari ketentuan umum. Jadi bab 2 itu untuk klaster 1, bab 3 untuk klaster 2, bab 4 untuk klaster 3, klaster ketenaga kerjaan. Begitu seterusnya sampai dengan 11 klaster. Nah, Bapak Ibu di bab 4, kalau hadir secara fisik mungkin Bu Lena panitia menyampaikan cetakan buku Undang-Undang 11. Nanti untuk yang virtual bisa melakukan membaca di website atau download yang secara resmi, portal resmi. Ya, di bab 4 Bapak Ibu, di sana adalah bagian umum bahwa Cipta Kerja ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini disusun dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja buruh dalam mendukung ekosistem investasi. Tadi di sambutan Bu Dirjen, ini sebenarnya filosofi dari ketentuan umum dari klaster 3. Jadi ada penguatan perlindungan, ada peningkatan peran dan kesejahteraan pekerja buruh dalam rangka mendukung ekosistem investasi. Nah, tentunya Bapak Ibu berdampak apa terhadap pasal-pasal Undang-Undang 13 dengan Undang-Undang 11. Jadi di sana ada norma, pasal, substansi atau materi yang diubah, yang dihapus, dan pengaturan baru. Jadi nanti ada yang perubahan, ada yang dihapus, dan ada pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan undang-undang. Tadi sudah saya sampaikan ada 4 yang terdampak terhadap klaster 3, yaitu Undang-Undang 13, Undang-Undang 40 tentang SJSN,
Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang BPJS, dan Undang-Undang 18 2017 tentang pekerja migran, perlindungan pekerja migran Indonesia. Ini Bapak Ibu, 4 undang-undang yang langsung berimplikasi pasal-pasalnya, yang langsung dilakukan perubahan, penghapusan atau pengaturan baru di dalam Cipta Kerja. Jadi tentunya sekali lagi bahwa pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Existing atau Undang-Undang 13 sepanjang tidak diubah, sepanjang tidak dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja, maka pasal-pasal tersebut tetap berlaku. Sekali lagi kami menekankan bahwa pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Existing, Undang-Undang 13, sepanjang tidak diubah, sepanjang tidak dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja, maka pasal-pasal tersebut tetap berlaku. Jadi nanti jangan sampai membaca di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, wah pasal pesangon hapus semuanya. Tidak demikian Bapak Ibu. Jadi nanti ada beberapa pasal yang itu keterangan hapus bukan berarti hapus atau hilang. Katakanlah sebagai contoh kami menyampaikan di sini pasal tenaga kerja asing. Itu adalah pasal 42 sampai 49. Nah, ada beberapa pasal di dalam kategori substansi TKA itu yang keterangannya hapus. Bukan berarti itu hilang atau terdelete atau menjadi tidak diatur. Dia akan pindah, contoh 43 di pasal Undang-Undang Existing 13 itu menjadi rumusan diformulasikan ulang ke dalam pasal 42. Nah, ini contoh saja. Jadi nanti bukan berarti pasal yang dihapus itu hilang, tetapi satu, ada kemungkinan pasal itu adalah diformulasikan ulang ke dalam pindah pasal. Artinya dia akan menjadi satu pasal-pasal sebelumnya atau sesudahnya. Yang kedua, pemaknaan hapus itu adalah nanti akan diatur di dalam peraturan pelaksanaannya, di dalam PP. Jadi nanti Bu Dirjen sudah sampaikan masih ada PR kita untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaannya. Jadi hapus di sana bukan berarti adalah hilang, tetapi hanya diatur norma umum di dalam Cipta Kerja. Bagaimana pengaturan lebih lanjutnya nanti akan diatur di dalam RPP. Berikutnya memang ada yang hapus. Ya, contoh misalnya ketentuan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal kesalahan berat. Memang pasal itu oleh MK dinyatakan dikabulkan, artinya pasal terkait kesalahan berat itu menjadi tidak ada lagi. Nah, jadi membaca hapus pun harus hati-hati kita. Jadi hapus karena dia pindah pasal, hapus atau karena dia disisipkan menjadi pasal baru, atau dia diturunkan ke dalam peraturan pelaksanaannya di dalam RPP nanti. Nah, ini kita harus hati-hati, makanya kami selalu berpesan, selalu kami menyampaikan pada satu sosialisasi, membaca Undang-Undang 11 tidak bisa satu, parsial, atau hanya membaca khusus 11 saja. Jadi Bapak Ibu akan bisa menyandingkan mana-mana yang terhapus dan mana-mana yang masih existing, harus membaca dua undang-undang, yaitu ada Undang-Undang 13, ada Undang-Undang 11-nya. Jadi nanti bisa saling mengisi. Syukur-syukur nanti ada cetakan buku atau undang-undang yang sudah saling mengisi. Jadi nanti kita tidak perlu lagi menyandingkan dua undang-undang. Nah, ini Bapak Ibu, saya selalu tekankan karena cukup banyak membaca pasal di dalam Cipta Kerja ini, wah hapus ini, PHK hapus, mengenai RPTK hapus, mengenai ketentuan PHK dan pesangon berikut penghitungan hapus. Nah, tidak demikian Bapak Ibu. Jadi sepanjang itu tidak diubah, sepanjang itu tidak dihapus Cipta Kerja dengan pemaknaan yang tadi saya sampaikan di depan, maka pasal tersebut tetap berlaku. Nah, untuk prinsip umum Bapak Ibu, di seluruh klaster di dalam Cipta Kerja ini ada 2 poin. Adalah yang pertama, penyusunan memperhatikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tentunya karena ini klaster tenaga kerja, kita juga mengedepankan menghormati seluruh putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, ketentuan mengenai sanksi administrasi, sanksi ketenaga kerjaan ini dikembalikan kepada Undang-Undang 13. Jadi nanti Pak Direktur BPHK akan khusus menyampaikan
sanksi-sanksi apa saja yang ada di dalam Cipta Kerja. Berikutnya, nah ini sebagai gambaran saja, ini mudah-mudahan tidak double dengan Bu Ses nanti. Ya, ini keterlibatan publik dalam rangka komunikasi publik isi materi klaster 3. Bapak Ibu, Kemenaker memang sudah melakukan komunikasi publik dan pelibatan mereka, stakeholder dari Naker, sudah kita lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu waktu itu masih membaca, mengingat pesan Bapak Presiden bahwa klaster 3 ini dibahas paling akhir. Jadi kalau mengikuti pembahasan Cipta Kerja di Panja DPR, klaster ketenagakerjaan ini adalah klaster 3, namun pembahasannya diakhirkan. Artinya masuk di dalam klaster 11, jadi klaster yang terakhir. Nah, kenapa dilakukan klaster 3 itu dibahas terakhir? Ini memberikan ruang, memberikan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap draft RUU yang disampaikan DPR. Jadi pelibatan terhadap unsur pekerja buruh, unsur pengusaha, Kadin, Apindo, termasuk kementerian lembaga, praktisi, akademisi, lembaga lainnya, termasuk dari ILO juga memberikan masukan terhadap Undang-Undang RUU Cipta Kerja pada saat itu. Jadi termasuk Bu Menteri sendiri pada saat itu hampir sekitar 2 minggu kami melakukan komunikasi publik dan partisipasi terhadap teman-teman di LKS, di Lembaga Kerjasama Tripartit, untuk membahas secara detail begitu dari pasal-pasal yang disampaikan. Jadi Kemenaker sudah melakukan ini semua, pelibatan dengan teman-teman stakeholder. Nah, ini Bapak Ibu ada sekitar berapa kali pembahasan di Panja, jadi ada 64 kali itu ada dibagi 3 besaran, itu rapat Panja, rapat tim perumus, timus, dan tim sinkronisasi. Kebetulan saya sendiri hadir dari mulai awal sampai dengan tim sinkronisasi di DPR. Jadi kami nanti Bu Ses PHI juga menjadi tim inti pada saat pembahasan di DPR. Nah, untuk tim, Bapak Ibu, ini sudah dimulai pembahasan dari tanggal 20 April yang lalu. Ini pembahasan daftar inventarisasi masalah. Nah, proses pembahasannya ini live kemarin, dari klaster 1 sampai dengan klaster 11 ini live. Balik DPR menyiarkan secara langsung dan ini bisa diakses oleh publik. Nah, terakhir kemarin yang tadi saya sampaikan di depan, ada 2 tanggal di sini. Tanggal 5 Oktober ini adalah tanggal di mana Undang-Undang Cipta Kerja ini mendapatkan persetujuan dari DPR dan pemerintah. Sedangkan kemarin tanggal 2 inilah resminya Undang-Undang Cipta Kerja ditandatangan dan diundangkan di dalam lembaran negara, dan ini bisa diakses oleh publik secara resmi. Ini keterlibatan mengenai unsur-unsur tripartit dan unsur yang lain, ada praktisi, akademisi, lembaga, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan. Nah, ini masuk ke dalam klaster ketenagakerjaan substansi pokok. Jadi Bapak Ibu, ini summary saja, nanti bisa detailnya pasal-pasal bunyinya seperti apa, nanti bisa dibaca dari mulai pasal 80 sampai dengan 84. Jadi sepertinya sedikit pasalnya Bapak Ibu, tapi di dalamnya cukup banyak. Katakanlah pasal 81, itu ada sekitar 65 item, mulai dari pasal PKA, mulai dari pasal PKWT, mulai WKWI, termasuk PKHK dan pesangon, dan terakhir adalah pengenaan sanksi. Itu ada di pasal 81. Jadi pasal 81 cukup banyak, itu ada 68 bagian. Jadi tadi ada kisarannya itu, dan pasal 82 dan 83 itu terkait BPJS dan SJSN, karena itu ada skema baru untuk JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Dan terakhir pasal mengenai 84 itu mengenai
P3MI Undang-Undang PMI, Pekerja Migran Indonesia. Ya, Bapak Ibu, yang di layar ini adalah 8 substansi pokok secara besarannya. Itu yang pertama tenaga kerja asing, yang kedua adalah perjanjian kerja waktu tertentu PKWT, yang ketiga adalah substansi alih daya, keempat waktu kerja dan waktu istirahat, yang kelima adalah upah minimum, yang kelima 6 PHK, pesangon, dan CKP. CKP ini adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Yang ketujuh pengenaan sanksi, kedelapan adalah perizinan di bidang ketenagakerjaan. Ini Bapak Ibu yang di layar ini adalah substansi materi pokok. Jadi 8 materi pokok yang ada di klaster ketenagakerjaan. Klaster 3. Baik, bisa dilanjutkan. Untuk tenaga kerja asing Bapak Ibu, untuk tenaga kerja asing materi ini memang sebelumnya sudah ada Perpres 10. Ya, ini yang Perpres yang juga relatif baru tahun 2018 kemarin, ini juga menjadi substansi yang kita angkat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi hampir sama dengan substansi di dalam Perpres tenaga kerja asing. Jadi yang Perpres kemarin menjadi kita naikkan ke dalam substansi undang-undang. Jadi yang pertama untuk tenaga kerja asing, kewajiban bagi pemberi kerja untuk memiliki RPTKA. Ini tetap diatur Bapak Ibu. Jadi tetap mengatur bagaimana RPTK ini wajib bagi pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Yang kedua, ini masih juga kriteria atau barrier kita untuk TKA, bahwa TKA itu dipekerjakan dalam hubungan kerja, dalam jabatan tertentu, untuk waktu tertentu, dan tentunya memiliki kompetensi sesuai jabatan yang diduduki. Ini masih sama, baik Undang-Undang Existing 13, di Perpres 10, mau Perpres 20, maupun Cipta Kerja. Jadi ini substansi yang menjadi kontrol barrier atau kriteria masuknya tenaga kerja asing. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, ini memang ada tambahan pengecualian bagi kewajiban untuk membuat RPTK. Yang di layar ini kami warna bold, itulah yang baru, yang mengakomodasikan tadi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, industri 4.0 dan lain sebagainya, sehingga ke depan kita bisa mengakomodasikan hal-hal yang terkait vokasi, katakanlah vokasi, startup berbasis teknologi dan lain sebagainya. Nah, di nomor yang 3 ini adalah pengecualian untuk RPTK. Apa saja? Yaitu untuk kedaruratan dalam hal produksi terhenti karena keadaan darurat, termasuk vokasi, startup, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk waktu tertentu. Nah, poin 3 ini Bapak Ibu sedang kita bahas di dalam RPP-nya. Jadi penjelasan mengenai keadaan darurat seperti apa, berapa lama, terus startup yang seperti apa yang akan dikecualikan dan lain sebagainya. Ini sedang kita bahas di dalam RPP penggunaan tenaga kerja asing. Lanjut. Ya, ini cek fakta Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau sebelum diundangkan menjadi Undang-Undang Resmi 11 ini banyak, mohon maaf, pertebaran hoax-hoax yang sebenarnya isi yang disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Termasuk tenaga kerja asing. Apakah benar tenaga kerja asing itu bebas masuk tanpa ada barrier atau kriteria yang mempersyaratkan? Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan tetap membatasi penggunaan tenaga kerja asing, di mana perusahaan atau pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib tetap memiliki RPTK. Nanti bisa dicek Bapak Ibu di pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja. Berikutnya untuk poin kedua, untuk PKWT, ini ada beberapa substansi bahwa yang pertama, PKWT tetap diatur berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Ini nanti Bapak Ibu masih bisa membaca di undang-undang yang lama pun ini masih ada persyaratan untuk PKWT.
Jadi berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan. Nah, PKWT yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Nah, ini yang terakhir, dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Sehingga ketentuan pasal 59 yang ada di Undang-Undang Existing itu memang ada penambahan huruf E-nya baru, bahwa ada penegasan bahwa pekerjaan yang bersifat tetap itu memang tidak dapat dilakukan di PKWTK. Ini ada penambahan di pasal 59 ayat 1. Nah, tentunya yang di bawah ini, yang kami kotak ini adalah syarat-syarat di dalam pasal 59 yang ini nanti juga akan diurai di dalam PP nanti. Jadi yang di bold warna hitam ini adalah penegasan bahwa kekhawatiran untuk jenis yang bersifat tetap ini nanti di PKWT-kan. Nah, ini di dalam Cipta Kerja, Bapak Ibu, ada penegasan untuk pekerjaan yang jenis dan sifat kegiatannya tidak bersifat tetap. Jadi ini tidak boleh di PKWT-kan. Berikutnya, nah Bapak Ibu, di dalam PKWT ini ada hal baru, ada substansi baru, yaitu di pasal 61A. Karena ada A-nya, ini adalah pasal baru Bapak Ibu, bahwa terhadap pekerja buruh PKWT, ini sudah diatur perlindungannya, mereka akan mendapatkan uang kompensasi PKWT sesuai dengan masa pekerja buruh di perusahaan. Jadi nanti ada pengaturan di PP nanti, dan ini adalah tindak lanjut dari pasal 61A yang baru, bahwa seluruh pekerja PKWT begitu berakhir hubungan kerjanya, maka akan ada uang kompensasi PKWT. Ini nanti yang selalu dielu-elukan teman-teman serikat pekerja buruh, PKWT perlindungannya tidak ada, demikian harus PKWT harus dicabut dan lain sebagainya. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini ada perlindungan untuk mereka. Jadi begitu berakhir PKWT-nya, maka pasal 61A ini ada hal baru, tentunya ini yang harus kita lakukan, kita laksanakan, dan nanti ada dampak hukumnya jikalau pasal 61A ini tidak dilaksanakan. Nanti ada Pak Direktur BPHK yang akan sampaikan mengenai sanksi terkait pasal 61A. Ini juga ada uang kompensasi PKWT. Nah, berapa didapatnya, kapan dilakukan pembayarannya, ini Bapak Ibu akan kita atur di dalam PP, karena di dalam Cipta Kerja itu dimandatkan pengaturan lebih lanjut mengenai uang kompensasi PKWT diatur di dalam peraturan pemerintah. Yang sekarang ini tim di internal Kemenaker sedang melakukan pembahasan. Lanjut, ya ini cek fakta. Apakah benar jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Gitu. Nah, ini perlindungan bagi pekerja buruh, baik PKWT maupun PKWT masih tetap diatur di dalam Cipta Kerja. Bapak Ibu, kami akan menyampaikan juga bahwa nanti jangan ada pertanyaan lagi. Bagaimana untuk pengaturan yang PKWTT? Jadi sekali lagi, tadi sesuai materi pokok di depan, untuk substansi PKWTT adalah masih existing Undang-Undang 13. Untuk materi PKWTT masih sama seperti Undang-Undang 13. Yang dilakukan perubahan atau penyempurnaan itu hanya khusus yang PKWT saja. Ini yang sedang diatur di dalam PP-nya. Jadi nanti banyak pertanyaan juga, apakah di dalam PKWTT nanti masih ada masa percobaan? Apakah di dalam PKWT nanti masih ada uang kompensasi jika itu berakhir? Jadi penjelasannya adalah untuk substansi PKWTT tidak ada dilakukan perubahan sama sekali terhadap pasal-pasal Undang-Undang 13. Itu yang kami garis bawahi. Apakah benar semua karyawan itu bekerja berstatus tenaga kerja harian? Nah, ini bila yang dimaksud tenaga kerja harian termasuk pekerja PKWT,
maka tidak semua pekerja dapat diperlakukan sebagai tenaga kerja harian. Tentunya hal ini bergantung dari jenis dan sifat serta kegiatan yang dilakukan. Jadi tadi kembali lagi bahwa syarat untuk PKWT di pasal 59 sudah jelas di sana, bagaimana kalau dia musiman, bagaimana kalau dia selesainya suatu pekerjaan tertentu, bagaimana kalau dia mengerjakan suatu produk baru dan lain sebagainya. Ini sudah ada kriteria dan persyaratannya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, yang substansi ketiga mengenai alih daya. Alih daya yang kita gunakan ini adalah terminologi baru yang dulunya adalah outsourcing ya, dan kita atau perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja buruh. Jadi pasal 65 dan 66 kita menggunakan terminologi alih daya. Jadi ada materi yang diatur di sana bahwa hubungan kerja dalam alih daya ini bisa dilakukan berdasarkan PKWT maupun PKWTT. Nah, untuk perlindungan pekerja buruh, upah dan kesejahteraan, serta syarat-syarat kerja, serta perselisihannya yang ada, yang timbul, ini menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Jadi nanti di ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya MK nomor 7, ini juga kita adopt di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa TUPE atau adanya jaminan keberlangsungan bekerja apabila dia berganti-ganti vendor, begitu kita adopt itu menjadi substansi di dalam pasal alih daya. Jadi perusahaan alih daya yang mempekerjakan pekerja buruh berdasarkan PKWT, maka di dalam perjanjian kerjanya tersebut harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak-hak pekerja buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya, sepanjang objek kerjanya tetap sama. Saya yakin Bapak Ibu yang ini khususnya pegawai pengawas sangat familiar banget untuk MK nomor 7 ini. Karena ini tentunya berimplikasi juga terhadap Permenaker 33 kita mengenai tata cara pengawasan. Ini juga nanti ada singgungan ke sana. Berikutnya, cek faktanya ini. Apakah benar outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup? Undang-Undang Cipta Kerja mengatur prinsip dasar hubungan kerja yang terdapat dalam kegiatan alih daya atau outsourcing, yaitu berdasarkan PKWT atau PKWTT. Jadi tidak ada kontrak seumur hidup karena sudah ada pengaturan bagaimana kalau dia di-hire untuk PKWT maupun di-hire sebagai pekerja PKWTT. Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan penguatan mengenai pelaksanaan PKWT dalam konteks alih daya. Ini juga bisa dilihat di dalam pasal 66 Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah benar tidak akan ada status karyawan tetap? Justru Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan penegasan bahwa untuk pekerjaan yang bersifat tetap, maka hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan harus didasarkan pada PKWTT. Tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa salah satu syarat di dalam pasal 59 itu ada penegasan untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tetap itu adalah tidak boleh di PKWT-kan. Berikutnya Bapak Ibu, kita masuk di dalam PKWI, waktu kerja, waktu istirahat. Ini untuk waktu kerja tetap diatur sesuai dengan Undang-Undang 13 dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja. Nah, bagaimana untuk sektor-sektor usaha tertentu atau pekerjaan tertentu yang kurang dari 7 jam atau melebihi dari 7 jam? Nah, ini akan didelegasikan kepada PP. Bapak Ibu, di pengaturan regulasi Permenaker, ini sudah ada sekitar 5 atau 6 untuk waktu kerja di sektor-sektor tertentu. Misalnya sudah ada dari sektor pertambangan umum, dari ESDM, dari sektor perikanan, dari sektor hortikultura, pertanian. Nah, ini sudah ada pengaturan mengenai periode kerja untuk sektor-sektor tertentu. Nah, ke depan bagaimana pengaturan ini? Maka dari
permen-permen yang ada itu nanti kita juga akan cantumkan apakah ini nanti di dalam lampiran ataukah nanti tetap menjadi permen sendiri sebagai mandat PP nanti. Ini akan kita adopt untuk periode kerja bagi sektor-sektor usaha tertentu. Nah, nomor 3, ini pengusaha tetap wajib memberikan waktu istirahat dan cuti. Kalau kemarin hoax yang beredar, cuti haid hilang, cuti gugur kandung hilang, cuti melahirkan hilang, cuti membaptiskan hilang, cuti menikah hilang. Nah, ini yang mana yang dipakai draftnya Bapak Ibu gitu. Kalau kita cek kembali, sama sekali pengaturan mengenai waktu cuti dan istirahat ini tidak ada yang hilang. Untuk cuti mulai dari pasal 80, 81, 82, 83 dan seterusnya, termasuk no-work-no-pay ini adalah masih tetap diatur. Jadi saya juga agak bingung ini bagaimana membacanya. Kok dikatakan cuti hamil hilang, cuti haid hilang. Nah, jadi sekali lagi untuk pengaturan cuti, baik itu ada cuti haid, cuti melahirkan, cuti gugur gandum, dan lain sebagainya, ini tetap diatur. Artinya di Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak dilakukan perubahan sama sekali. Jadi mulai pasal 80, 81, 82, 83, termasuk 84, bagaimana mengenai upahnya pada saat pekerja buruh adalah mengambil istirahat atau cuti, ini adalah tetap. Jadi tidak ada pengaturan yang berubah terhadap cuti. Jadi sekali lagi tidak ada pengaturan yang berubah terhadap ketentuan cuti-cuti tadi. Berikutnya untuk waktu kerja, waktu lembur, ini ada hal baru, yaitu lembur adalah ditambahkan menjadi 1 jam lagi, menjadi 4 jam dalam 1 hari, dan 18 jam dalam 1 minggu. Lalu kan 3 jam dan 12 jam. Tapi ini sudah kita lakukan studi komparasi dengan negara-negara, termasuk standar ILO, ini masih dalam koridor pemenuhan K3-nya. Jadi 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Ya, ini untuk Cipta Kerja. Apakah benar semua hak cuti, termasuk tadi cuti sakit, cuti nikah, cuti khitan, cuti baptis, dan lain sebagainya, cuti kematian, apakah hilang? Undang-Undang Cipta Kerja tetap mengatur bahwa pengusaha tetap memberikan waktu istirahat dan cuti. Ketentuan mengenai hak atas cuti yang diatur dalam 13 tetap berlaku karena tidak diubah ataupun tidak dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian pula hak atas upah ketika pekerja buruh menjalankan waktu istirahat dan cutinya. Ini masih existing, tidak ada mengalami perubahan. Termasuk benarkah hari raya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti. Pada prinsipnya pekerja buruh berhak menggunakan hak libur dan cuti pada hari raya keagamaan. Nah, berkaitan dengan cuti hari raya keagamaan, maka pengaturannya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini selalu ada SKB 3 Menteri mengenai cuti bersama dan untuk Perpres untuk hari raya maupun hari nasional yang tertentu yang diliburkan itu ada penetapan Perpresnya. Nah, ini Bapak Ibu mengenai fakta mengenai cuti, waktu istirahat dan waktu kerja. Berikutnya yang kelima adalah upah minimum. Ya, ini juga yang sangat sensitif juga mengenai upah minimum. Jadi diatur di dalam Cipta Kerja bahwa upah minimum provinsi ini tetap ada dan wajib ditetapkan oleh gubernur. Jadi UMP masih tetap ada, masih tetap diatur. Bagaimana untuk UMK? Untuk UMK ini juga tetap ada, namun harus ada persyaratan atau kriteria tertentu, yaitu dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi daerah yang bersangkutan tentunya, dan harus lebih tinggi dari UMP. Nah, ini yang nanti akan diatur di dalam ranah PP. Ketentuan mengenai upah minimum kabupaten kota. Nah, tentunya kenaikan upah minimum tersebut dihitung menggunakan formula perhitungan upah minimum yang memuat ada
variabel pertumbuhan ekonomi PE dan atau inflasi. Nah, Bapak Ibu kalau membaca di pasal 191A, di sana ada ketentuan peralihan juga yang mengatakan bahwa untuk pertama kali upah yang ditetapkan itu adalah masih mengacu kepada Undang-Undang 13. Ayat 2-nya mengatakan bahwa upah yang diterima selama ini yang lebih tinggi dari upah yang ada, maka pengusaha dilarang untuk mengurangi atau menurunkan. Itu ada di ketentuan pasal 191A. Nah, Bapak Ibu, yang nomor 5 ini adalah hal yang baru, bahwa upah bagi usaha mikro dan kecil ini berlaku upah yang berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, namun harus ada sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat. Ini rata-rata persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat, tentunya ini nanti ada data dari BPS, lembaga statistik yang berwenang untuk ini menghitung rata-rata konsumsi masyarakat. Jadi untuk usaha mikro kecil berlaku upah kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Jadi kalau kemarin ini adalah semua sama diberlakukan upah minimum, tidak terkecuali adalah usaha mikro kecil. Namun di dalam Cipta Kerja ini juga diberikan khusus untuk upah bagi usaha mikro dan kecil. Jadi di klaster yang lain, Bapak Ibu, usaha mikro kecil, koperasi juga ini diberikan kemudahan, termasuk perizinan pendiriannya, termasuk pendiriannya, dan di klaster 3 untuk upahnya juga diberikan pasal tersendiri, yaitu berdasarkan kesepakatan. Lanjut, ini ya cek faktanya, apakah benar UMP, UMK, dan UMSP dihapus. Undang-Undang Cipta Kerja tetap mengatur ketentuan mengenai upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota. Pada prinsipnya, upah minimum provinsi wajib ditetapkan, sedangkan UMK dapat ditetapkan dengan persyaratan tertentu, dengan memperhatikan PE, pertumbuhan ekonomi, atau inflasi. Nah, ini yang akan diurai atau diatur lebih lanjut di dalam PP. Tentunya di dalam PP nanti akan merevisi dari PP pengupahan, yaitu PP 78 tahun 2015, ini yang akan dilakukan perubahan beberapa pasal. Jadi kembali lagi PP 78 ini tidak semuanya akan tercabut. Hanya pasal-pasal tertentu yang hanya mengatur substansi upah minimum. Jadi untuk mengenai yang lain-lain, mengenai kebijakan pengupahan yang lain, termasuk ada THR, uang servis, denda, dan lain sebagainya, itu masih existing menggunakan PP 78. Jadi nanti hanya pasal-pasal yang terdampak saja itu yang akan dilakukan perubahan. Benarkah upah buruh dihitung per jam? Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa upah ditetapkan berdasarkan ada satuan waktu, ada juga satuan hasil. Nah, ketentuan selanjutnya akan diatur dalam PP, nanti di dalam PP 78. Hal ini diperlukan perlindungan upah bagi pekerja buruh pada jenis pekerjaan tertentu yang bersifat fleksibel melalui pengaturan upah yang bersifat per jam. Nah, ini akan diformulasikan untuk upahnya per jam ini dengan batasan persyaratan tertentu sehingga tidak diberlakukan secara umum bagi semua jenis pekerjaan. Jadi di pasal 88B demikian diatur. Jadi nanti tim sedang menghitung bagaimana formulasi untuk upah per jamnya. Jadi nanti ini akan diatur juga di dalam PP mengenai revisi 78. Lanjut. Substansi yang ke-6, Bapak Ibu, ini ada PHK, pesangon, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi yang pertama untuk syarat-syarat PHK ini tetap mengacu pada Undang-Undang 13 tentang Ketenagakerjaan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Besarnya kompensasi PHK ini tetap diatur dan akan diatur lebih lanjut ke dalam RPP, dalam PP. Untuk
besarannya. Jadi di 156 itu di ayat 4-nya dimandatkan bahwa ketentuan mengenai besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak itu akan diatur lebih lanjut ke dalam PP. Jadi mengenai besarannya berapa-berapa itu nanti akan diatur di dalam PP. Nah, Bapak Ibu, ada pasal mengenai alasan-alasan PHK, itu ada di pasal 154A, itu pasal baru, yang sejatinya itu adalah menyebutkan alasan-alasan PHK apa saja yang dibolehkan. Itu ada A sampai dengan O, itu adalah alasan PHK. Itu kita ambil dari undang-undang existing, undang-undang 13. Jadi alasan-alasan PHK itu apa saja, itu sudah kita coba rumuskan di dalam pasal baru, yaitu pasal 154A. Yang ketiga, selain kompensasi PHK, pekerja buruh yang ter-PHK juga mendapatkan jaminan perlindungan, yaitu JKP, adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan ini tentunya di awal tadi saya sampaikan adalah skema baru, program baru di dalam konteks sistem jaminan sosial nasional. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini kita mengenal ada 5 program jaminan kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan dan terakhir jaminan pensiun. Maka oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini terdapat satu program baru, yaitu akan menambahkan di poin 6 di dalam Undang-Undang SJSN, di Undang-Undang BPJS-nya, bahwa program JKP ini adalah program baru. Jadi pasal terkait program untuk di dua undang-undang ini menjadi ada penambahan, yaitu JKP. Nah, untuk JKP ini, siapa yang menyelenggarakan? Itu adalah BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah pusat. Bagaimana mengenai iurannya? Ini ada dibayar di pasal 46C, itu adalah dibayar oleh pemerintah. Adapun manfaatnya JKP, Bapak Ibu, ini ada 3, yaitu adalah cash benefit, uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan. Nah, karena ini skema baru, tentunya kita harus hati-hati, dan ini ada irisan tentunya dengan khususnya Kementerian Keuangan pada saat ini adalah skema pembayarannya, pendanaannya dari pemerintah, jadi dari pos APBN. Termasuk juga bagaimana akses informasi pasar kerja, bagaimana pelatihannya. Jadi kita sedang godok, ini adalah rangkaian manfaat JKP yang saling terkait. Jadi nanti dari Bapak Ibu kemarin di Dirjen Pelatihan dan Napenta ini juga sedang menyiapkan bagaimana skema baru mengenai JKP ini, khususnya yang poin kedua, akses informasi pasar kerja dan pelatihannya. Jadi apakah nanti ke depan pelatihannya bisa dimungkinkan bagi mereka, katakanlah yang masuk usia pensiun, yang sudah tidak memasuki pasar kerja baru. Bagaimana untuk mekanisme atau model pelatihannya? Apakah nanti model pelatihan wirausaha dan lain sebagainya? Atau kalau yang kelompok umur yang masih memasuki dunia kerja, mungkin dia bisa dilakukan pelatihan reskilling begitu. Jadi nanti melalui BLK baik swasta maupun pemerintah yang selama ini sudah melakukan pelatihan. Nah, ini Bapak Ibu cek faktanya. Apakah benar uang pesangon akan dihilangkan? Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini mengatur bahwa dalam hal terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang harus diterima. Ini bisa dicek di pasal 156. Pasal ini, Bapak Ibu, nanti Pak Direktur PPHK akan menyampaikan dampak dari ketentuan pasal 156. Ada di sanksi nanti. Apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Justru Undang-Undang Cipta Kerja ini menegaskan bahwa PHK tidak dapat dilakukan secara sepihak, namun sebaliknya harus dilandasi dengan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Ini ada di rumusan pasal 151.
Ya, apakah ini buruh dilarang protes, ancamannya PHK? Hak protes, unjuk rasa, dan mogok kerja merupakan hak pekerja buruh yang sepenuhnya telah diatur dalam pasal 37 dan 14 sampai dengan 145. Jadi, ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Berikutnya, poin 7, pengenaan sanksi. Ini saya tidak mengulas secara detail poin 7, karena nanti Pak Direktur BPHK, Pak Iswandi, akan menyampaikan khusus pasal-pasal yang terkait sanksi. Jadi nanti ada pasal yang tetap, ada yang pasal baru yang terdampak terhadap penormaannya, baik itu sanksi pidana maupun sanksi administratif, atau pasal yang nanti akan menjadi pindah, artinya dari sanksi pidana menjadi sanksi administratif. Terakhir adalah perizinan di bidang ketenaga kerjaan. Jadi Bapak Ibu, untuk klaster perizinan berusaha ini adalah klaster lain yang sangat mempengaruhi seluruh sektor, termasuk ketenaga kerjaan. Nah, izin-izin apa saja yang ada di dalam khususnya Cipta Kerja klaster 3 itu memang ada 4, Bapak Ibu, yang langsung di-stated di dalam Cipta Kerja. Itu adalah LPK, Lembaga Pelatihan Kerja, itu ada di pasal 17 dan 18, mengenai pasal Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta LPTKS, itu ada di pasal 37, perusahaan alih daya, ini ada di pasal 66, dan SIP 3MI, ini ada di pasal 53 dan 54 Undang-Undang 18 tahun 2017. Ini adalah izin-izin yang langsung di-state di dalam Cipta Kerja. Semua izin ini Bapak Ibu akan terintegrasi di dalam OSS, Online Single Submission. Jadi ini nanti adalah sistem yang akan mengintegrasikan seluruh izin-izin yang ada di kementerian lembaga. Tidak terkecuali adalah izin-izin yang diterbitkan oleh daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Nah, di luar 4 ini, Bapak Ibu, ada tambahan lagi, ada 5, termasuk yang dari pengawasan, itu ada 2, yaitu izin PJK 3 dan lembaga audit SMK 3. Jadi ini nanti akan diintegrasikan seluruhnya, syarat-syarat izin ada 9 bidang. Jadi yang saya sampaikan ini adalah yang langsung stated di Undang-Undang 11. Ada 5 yang lain, itu adalah izin mengenai penyalur pekerja rumah tangga, izin job portal, izin kantor cabang P3MI, yang keempat izin mengenai PJK 3, dan terakhir nomor 9 adalah izin mengenai lembaga audit SMK 3. Semua izin ini akan terintegrasi ke dalam online single submission. Jadi nanti ada pisau analisis yang namanya RBA, Risk Based Approach. Ini adalah klaster perizinan yang harus dilalui tahapannya. Itu adalah salah satunya apakah dia nilai tertingginya untuk K3L-nya, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, ini sangat mempengaruhi. Jika itu jawabannya iya, memenuhi unsur K3L, maka dia akan tetap menjadi izin. Tetapi jika tidak, maka syaratnya adalah bukan izin, maka nanti akan menjadi NIB dan persyaratan pemenuhan kriteria. Jadi itu Bapak Ibu sekilas untuk klaster perizinan berusaha di klaster yang lain, tetapi berimbas atau berdampak terhadap klaster ketenaga kerjaan. Terakhir ini adalah ini sekilas dulu untuk manfaat cipta kerja bagi pekerja buruh. Saya scroll dulu, ini adalah TKA, adanya RPTK untuk tenaga ahli, PKWT, itu ada pemberian uang kompensasi PKWT sesuai masa kerja pekerja buruh. Yang kedua, PKWT hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan bersifat tetap. Yang ketiga, untuk alih daya atau outsourcing, ini ada poin di sana adalah pekerja buruh pada perusahaan alih daya tetap mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.
Dan jika dalam hal terjadi pergantian perusahaan alih-daya, maka pekerja buruh tetap dijamin kelangsungan pekerjanya dan hak-haknya. Untuk waktu kerja, ketentuan waktu kerja sesuai dengan Undang-Undang 13 dan mengakomodir pengaturan waktu kerja yang lebih fleksibel untuk pekerjaan tertentu, misalnya pekerjaan paruh waktu dan pekerjaan di dalam ekonomi digital. Upah minimum masih ditetapkan di tingkat provinsi, sedangkan UM kabupaten kota dapat ditetapkan dengan syarat tertentu. Kenaikan UM mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi daerah. UM yang telah ditetapkan sebelum Cipta Kerja ini tetap tidak boleh diturunkan atau dikurangi. Pesangon. Masa pekerja buruh yang mengalami PHK tetap mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pekerja buruh yang mengalami PHK akan mendapatkan kompensasi PHK 25 kali upah yang terdiri dari 19 kali itu ditanggung pemberi kerja dan 6 kali adalah dalam program JKP. Untuk jaminan kehilangan pekerjaan, ini diselenggarakan oleh BPJS TK dan pemerintah, tidak mengurangi manfaat JKK, JKM, JHT, dan JP. Jadi ini ketentuan yang ada di penjelasan bahwa manfaat-manfaat di dalam program-program jaminan sosial ini tidak terkurangi. Jadi di sana sudah dijelaskan, di-stated, tidak ada pengurangan untuk manfaat yang lain. Pembiayaan JKP bersumber dari pengelolaan dana BPJS ataupun dari APBN, dari pemerintah. Terakhir, ini slide terakhir Bapak Ibu, ini adalah informasi kekinian yang tadi Bu Dirjen juga sudah sampaikan. Jadi karena Undang-Undang Cipta Kerja ini mengamanatkan seluruh peraturan pelaksanaan, baik RPP maupun RPRPres, harus selesai dalam jangka waktu paling lama 3 bulan. Nah, di kami, di Kementerian Tenaga Kerja, ini ada PR besar. Gawe kita setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini masih menelurkan PR-PR. Jadi kita ada 4 RPP, Bapak Ibu. Yang pertama adalah RPP mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Yang kedua ini cukup banyak RPP-nya, hubungan kerja, di dalamnya ada PKWT, ada alih daya, ada WKWI, dan PHK dan pesangon. Ini di RPP yang kedua. Untuk RPP yang ketiga, ini adalah RPP tentang pengupahan. Ini adalah revisi dari PP 78. Dan terakhir adalah RPP mengenai penyelenggaraan program JKP. Nomor 1, 2, dan 4 ini adalah RPP baru yang nanti akan segera kita selesaikan penyusunan dan pembahasannya. Untuk RPP yang ketiga ini hanya perubahan atau revisi sebagian pasal dari PP 78. Ini Bapak Ibu, kira-kira nanti RPP yang akan diterbitkan sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kita sedang membahas dan kemarin sudah dilakukan pembahasan bersama dengan tim tripartit. Jadi kami di Kemenaker dan Bu Menteri sudah menyampaikan kemarin kick off untuk hari pertama sebelum pembahasan tim tripartit. Jadi ini sudah kita bahas bersama dan informasi terakhir Bapak Ibu, ada situs resmi, ada portal resmi, ada website resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan Kominfo untuk stakeholder masyarakat luas bisa mengakses seluruh peraturan pelaksanaan yang kurang lebih berjumlah 45, itu ada 39 RPP dan 6 RPRPres. Itu bisa dilihat di dalam portal resmi Kemenko Perekonomian. Jadi yang menjadi koordinator dari seluruh peraturan pelaksanaan ini adalah Kemenko Perekonomian. Jadi ada portal yang nanti Bapak Ibu bisa akses, bisa membaca, bisa memberikan masukan terhadap seluruh RPP yang sedang dikerjakan kementerian lembaga. Terasa itu Bapak Ibu, kami sharing, memberikan masukan, memberikan gambaran Cipta Kerja ini, khususnya klaster 3 ketenaga kerjaan.
untuk melengkapi dari paparan saya ya, untuk substansi ini nanti Bu Ses PHI, karena beliau juga tim di kami, akan menyampaikan lebih detail mengenai urgensi cipta kerja, latar belakang cipta kerja, jadi dan data-data BPS yang memang ini adalah melatar belakangi semua di dalam pembahasan dan penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja. Saya rasa itu Bu Lena dari kami yang bisa kami sharingkan kepada Bapak Ibu. Jadi besar harapan kami adalah Bapak Ibu yang hadir pada acara pagi hari ini, baik yang secara fisik maupun virtual, bisa menularkan, bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan argumen terhadap hal-hal yang mungkin di lapangan tidak kurang pas atau tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Itu saja Bapak Ibu dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Lena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu buat Bu Reni. Mantap sekali ya. Penjelasannya. Tadi dari rekan-rekan di Zoom juga sudah memberikan apresiasi bahwa ternyata